Roy Suryo CS mengajukan judicial review atau uji materi sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Apakah upaya ini merupakan strategi Roy CS untuk terlepas dari status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi? Kita tanyakan kepada Bung Refli Harun, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan juga Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat malam Bung Rifai, Bung Refli, terima kasih sudah hadir ke studio Kompas TV ya. Bung Refli, ini Jumat lalu ajukan uji materi. Apa yang digugat dan mengapa Anda melihat ini perlu? Jadi saya mau bilang bukan Roy CS ya, Roy Suryo CS, tapi TRR lah. Kenapa? Tiva, Roy, Rismond. Biar berbeda sedikit, karena kalau Roy CS itu nanti dipikirnya yang lain. Padahal ini kan RRT atau TRR lah ya. Oke. Yang mengajukan Tiva, Dr. Tiva, kemudian Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kami Bala RRT, Barisan Pembela RRT atau TRR ini sebagai kuasa hukumnya. Jadi ada 6 pasal yang kita ajukan. 6 pasal itu adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menersangkakan mereka TRR ini ya. Dan kami melihat bahwa pasal tersebut dalam penersangkaan itu ya digunakan untuk menersangkakan itu potensial melanggar konstitusi. Karena begini, ada ketentuan konstitusional yang selama ini kita harus junjung tinggi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kebebasan untuk memperoleh, menyebarkan, mendapatkan informasi, mengolah ya, pasal 28F. Itu kadang-kadang cuma di atas kertas saja, on the paper. Padahal ketika kemudian praktik di lapangan, ketika ada orang misalnya melakukan uji terhadap ijazah publik misalnya, ijazah yang digunakan dalam jabatan publik, tiba-tiba dia dikriminalkan. Padahal kita ketahui bahwa ahli kami mengatakan, kalau kami mengatakan atau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Pertama itu adalah opinion, kedua opinion itu terhadap ranah publik, yaitu ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Nah, karena ini berulang terus pasal ujaran kebencian, pasal mengenai penghinaan, pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, maka kita minta uji ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk kepentingan TRR, Tiva, Roy, Rismond, tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan juga. Jadi kalau seandainya nanti ini dikabulkan, maka kita harapkan siapapun yang bekerja untuk kepentingan umum, public affairs atau public interest, tidak akan dikriminalkan hanya karena didomestifikasi atau diprivatisasi soal-soal yang berkenaan dengan urusan publik ini. Begitu. Gimana Bung Rifai? Pak Jokowi pasti sudah mendengar ada Dr. Tiva, Bung Roy dan juga Bung Rismond mengajukan gugatan materi ini. Responnya apa? Ya, pertama kami sih menghargai setiap warga negara bisa menggunakan haknya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan inilah salah satu ciri negara hukum ya, di mana warga negara bisa menggunakan segala haknya termasuk menguji sebuah pasal. Sekalipun kami berbeda pandangan, kenapa? Pertama, pasal-pasal ini sudah sering diuji dan selama ini tetap dipertahankan oleh MK. Terakhir putusan 105/2024 dinyatakan tetap dipertahankan, namun pengertian objek di sini tidak boleh pejabat negara, instansi termasuk komunitas masyarakat. Tapi tetap perlindungan diri pribadi itu tetap dipertahankan oleh MK. Kedua, kita kan mengenal KUHP baru ya, baru muncul. Delik ini kembali dipertahankan, lahir di pasal 434, 433, 434 ya. Akhirnya apa? Delik ini kembali diadopsi. Artinya apa? Masyarakat, negara, pemerintah sepakat bahwa delik ini tetap ada. Dan menurut saya sebenarnya ini kan pengejawantahan dari pasal 28G UUD 45. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya gitu ya, di samping harta kekayaan. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga mantan pejabat negara. Kembali lagi, kan beliau melaporkan bukan sebagai presiden, beliau sebagai warga negara biasa yang sudah purna tugas, memiliki kehidupan pribadi, tapi masih terus diserang karena itu dia menggunakan haknya sebagai warga negara. Dan kembali lagi sebenarnya karena ini diatur di konstitusi, menurut saya ini kan tidak bertentangan dengan konstitusi keberadaan pasal itu. Bahwa misalnya ada persoalan dalam penegakan hukum, itu persoalan lain. Jadi bukan persoalan normanya ya. Nah terus kembali lagi, menurut saya menjadi
unik juga kalau sekarang Pak Roy CS menguji pasal ini. Kenapa? Karena baru saja kita dengar bulan ini. Bukan Roy CS, Dr. Tifa, Roy dan Rismon. Ya, Pak Roy dan siapa 2 orang menggunakan pasal ini untuk melaporkan Bang Egy. Artinya di satu sisi dia meragukan kebenaran pasal ini, tapi di sisi lain dia baru saja menggunakan pasal ini untuk apa? Menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan Bang Egy. Jadi kalau menurut saya bagian dari strategi pembelaan boleh-boleh saja, tapi menurut saya pasal ini tetap ada, dan saya pribadi merasa memang negara tidak hanya perlu melindungi setiap harta kekayaan, tapi juga harkat dan martabat, dan menurut saya nama baik ini sesuatu yang penting. Akhirnya ada standar moral di bangsa ini, Mbak. Karena kalau nama baik bukan sesuatu yang penting yang perlu dilindungi, apalagi yang menjadi dasar sebuah integritas moral. Jadi Anda mau bilang ketika uji materi dilakukan di MK, tapi di satu sisi pasal itu digunakan untuk Egy Sujana, berarti Bung Refli nggak konsisten gitu? Bukan begitu. Itu keliru. Iya, pengajunya dong. Kalau Bung Refli kan satu hukum ya. Saya jelaskan ya. Yang kita minta adalah agar pasal itu tidak digunakan untuk public affairs, tidak digunakan untuk urusan publik. Jadi kan sudah ada pembatasan-pembatasan oleh MK bahwa yang namanya pejabat publik nggak boleh tersinggung. Ya. Kemudian tapi kan sudah tidak menjabat lagi Pak Jokowinya. Nah, itulah kita minta bahwa tidak hanya pejabat publik tapi urusan publik juga. Ini kan public interest. Yang kita persoalkan adalah sebuah ijazah yang merupakan urusan publik, dokumen publik. Jadi bukan lagi dokumen privat ini. Nah, itulah sebabnya kita minta perluasan lagi oleh MK. Jadi memang pasal ini berulang kali diajukan, diujikan, tetapi pengujiannya tersebut itu mendapatkan pengakuan atau putusan-putusan yang menguntungkan terus. Sebagai contoh misalnya presidential threshold, itu puluhan kali diajukan. The last finally kemudian dikabulkan juga. Nah, ini nanti kita tidak minta dihapuskan sama sekali karena ada hak privat yang harus dilindungi. Tetapi yang kita minta adalah whenever yang dipermasalahkan itu adalah urusan publik atau public interest sebagaimana dinyatakan di pasal 433 yang KUHP baru dan lama juga ada di 310, maka kita mengatakan Anda tidak bisa dikriminalisasi kalau Anda menjalankan public interest atau urusan publik. Adapun soal Egy Sujana dan Roy Suryo itu soal privat antar 2 warga privat, urusan privat juga. Kalau soal ijazah urusan publik. Nah, karena ijazah itu digunakan saat mencalonkan, itu maksud Anda? Untuk public official. Jadi kalau misalnya ijazah itu ditaruh saja di bawah bantal walaupun palsu nggak ada urusan. Tapi karena dia digunakan untuk jabatan publik mulai dari wali kota sampai presiden, maka dia menjadi urusan publik. Kapanpun bisa dipersoalkan walaupun sang pemiliknya sudah lagi tidak menjabat. Apalagi sekarang masih dia menjabat di Danantara sebagai public official begitu. Tetapi kita tidak persoalkan lah itu. Yang kita persoalkan adalah seharusnya orang yang bekerja untuk urusan publik atau public interest tidak boleh dikriminalkan. Ijazah Jokowi itu adalah urusan publik bukan urusan privat. Anda yakin akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau kita nggak yakin ngapain kita maju? Jika kita bicara soal berandai-andai ya, jika ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apa langkah hukum yang akan dilakukan Pak Jokowi? Ya, kami menghormati ya apapun keputusan nanti. Tapi yang menjadi menarik adalah begini, apakah kita mau bangun sebuah kaidah setiap pejabat publik atau setiap presiden Indonesia sekalipun sudah berakhir masa jabatannya, tapi seumur hidupnya dia harus menerima fitnahan, cacian, makian tanpa bisa menjaga harkat dan martabatnya. Menurut saya nggak fair. Orang-orang yang pernah bekerja untuk negeri ini justru harusnya mendapat penghargaan. Ini enggak. Seolah-olah kalau kaidah yang dibangun adalah seumur hidupnya setiap pejabat negara harus siap dicaci, dimaki, difitnah tanpa boleh membela dirinya. Apa bangunan itu yang mau kita bangun dalam itu keliru juga bermasyarakat gitu. Ditahan. Satu hal dari putusan KIP juga menarik. Tadi kan sebenarnya kan teman-teman berangkat dari putusan KIP seolah-olah ini publik. Tapi coba cermati kaidah yang KIP. Beli kurang kaidah mereka begini. Kalau ternyata si cabub ini tidak terpilih, maka itu menjadi dokumen pribadi. Kalau dia terpilih menjadi dokumen umum. Artinya kalau tidak terpilih tetap private. Ini sekarang pejabat ini sudah berakhir. Tapi kan dokumen itu yang digunakan saat beliau mengajukan diri. Kalau dia tidak terpilih maka dia tidak menjadi private. Dia sudah ikut loh kontestasi. Tapi kalau pada saat dia kalah maka dokumen menjadi private. Itu beda. Yang menang dia akan lanjut. Nah sekarang orang ini sudah pensiun, sudah berakhir. Apakah terus bisa diacak-acak apa tuh diserang, dibuat sedemikian rupa ya? Ini juga kaidah yang perlu kita dalami. Sejauh mana sih kita melihat saya setuju bahwa setiap pejabat publik perlu ada pertanyaan publik, tapi juga ada batasan-batasan yang perlu kita hargai. Nanti kita lihat putusan MK bagaimana memandang ini ya. Tapi buat saya pribadi, menurut saya kalau dia sudah berakhir. Jadi belum ada bayangan akan langkah hukum apa ketika MK
mengabulkan. Oh enggak, itu Belum. upah hukum pihak ya. Kami nggak bisa masuk sebagai pihak yang berkepentingan. Nanti DPR dan pemerintah yang menjadi pihak. Bisa, kalau mau masuk juga bisa. Bedanya apa tadi Bung Refli? Jadi kita harus bedakan antara before, during, dan after. Kalau before itu Anda tidak masuk during, sehingga it's okay kalau seandainya Anda masuk dokumen publik, tapi karena Anda tidak terpilih sebagai pejabat publik, maka dia tidak menjadi dokumen publik, kan begitu. Tapi kalau Anda sudah menjadi pejabat publik, apalagi 20 tahun, hampir dari wali kota ya, dari wali kota 15 tahun lah, 20 tahun, maka kita sudah bicara tentang dokumen yang sudah digunakan sebagai pejabat publik. Beda, during dan after. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda after, apakah Anda masih bisa digugat? Yang digugat itu sebenarnya bukan Pak Jokowinya. Yang digugat ijazah yang digunakan. Sama saja kita misalnya mempermasalahkan kebijakan-kebijakan yang Jokowi ambil misalnya. Direview kebijakan tersebut. Ya kebijakan itu masih bisa direview, misalnya kereta cepat, bandara dan lain sebagainya. Kalau ditemukan korupsi di sana misalnya, ya Pak Jokowi tetap bisa dituntut. Nah, tetapi tindakan-tindakan Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat, ya misalnya dia melakukan apalah, itu tidak bisa dihitung. Itu lain lagi masalahnya. Tapi juga ada yang menyatakan atau mungkin orang menduganya ini adalah upaya yang dilakukan Tifa Rismond Roy untuk menghindari status tersangkanya. Tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas soal uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Dr. Tifa, Bung Rismond dan Bung Roy ke Mahkamah Konstitusi. Bang Refli, kalau banyak juga yang mengatakan atau menduga upaya yang dilakukan saat ini bukan sekedar konstitusional aja, tapi karena ada penersangkaan Roy, Tifa dan juga Rismond. Jadi gini, yang ingin terbebas dari hukumkah atau bagaimana? Kalau mau terbebas dari hukum sudah pasti. Kan begini, kami beranggapan bahwa penersangkaan itu tidak justified. Melanggar undang-undang, bahkan melanggar hak asasi manusia. Saya mengatakan kasus ini jangankan ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian penersangkaan, diproses saja tidak layak. Karena from the beginning kita mengatakan ini masih dalam ranah konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dilindungi oleh konstitusi. Karena itu saya sebagai lawyernya tidak rela mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal buatan seperti ini. Nah karena itu kita berusaha menggunakan segala cara, saluran untuk meminta perhatian. Tidak hanya penyidik tetapi seluruh rakyat Indonesia dan juga penguasa. Jangan lagi terulang yang seperti ini. Terlalu banyak korban-korban mereka ditersangkakan ketika mereka bicara untuk urusan publik. Seperti kata Rocky Gerung misalnya. Apa salahnya seorang warga negara bertanya kepada kepala negaranya. Kepala negara itu kan anak buahnya warga negara, rakyat. Bertanya, ijazah yang kau pakai itu asli atau tidak? Bahasanya begitu. Kan dia tidak lagi menjadi kepala negara. Tetapi jangan lupa, pertanyaan ini sudah diajukan 3-4 tahun yang lalu. Ini kan buntut dari ini semua kan. Nah, karena itulah kita tidak rela orang dikriminalkan. Kami menganggap ini kriminalisasi, ditersangkakan. Jadi bukan soal gagah-gagahan. Kalau untuk pembuktian ijazah itu asli atau tidak, ada CLS Citizen Lawsuit di Solo sana. Apakah berani Pak Jokowi masuk ke arena sana untuk pembuktian ijazah karena sudah dalam proses pembuktian di sana. Kalau di sini tidak, ini adalah kriminalisasi pemidanaan. Yang dicari adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal ujaran kebencian, pasal ngedit dokumen dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah nanti akan dibelokkan bukan pembuktian ijazah itu asli atau tidak karena memang bukan forumnya, tetapi hakim dan jaksa sibuk mencari-cari kesalahan dari TRR ini, Tifa, Roy, dan Rismond. Karena itu menurut saya kita minta perhatian semua komponen. Makanya kita tidak hanya ke MK, tapi juga ke Komnas HAM, ke Komisi 3 DPR. Karena kalau kita hanya mengandalkan polisi atau penyidik yang diduga masih sangat kuat kaitannya dengan kekuatan Solo, maka orang mengatakannya parcok yang Solo dan lain sebagainya, maka akan berat bagi kita kemudian untuk melihat adanya fairness, adanya equal treatment dalam proses penegakan hukum kasus ini. Udah ada jawaban dari Komisi 3? Ada respon tidak? Ada respon dari ketuanya, masih mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, tapi
saya WA lagi, Habibur Rahman belum menjawab lagi. Jadi melalui televisi ini kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja sebagaimana KM 50 dulu. Karena itu kita buka ke ranah politik, ranah publik mengenai kasus ini. Nanti orang bila katakan, loh ini kan kasus hukum. Orang tahu ini not only ini hukum saja, tetapi ini juga kental politiknya. Kental ada equal treatmentnya, kental ada pengaruh geng Solo terhadap kekuasaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau tidak mungkin di Barreskrim Mabes Polri sebelumnya mengenai laporan mengenai penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu itu dihentikan begitu saja. Padahal banyak sekali bukti atau alat bukti yang bisa diajukan sebagai sebagai fondasi agar kasus ini betul-betul diperiksa apakah ijazah itu palsu atau asli. Gimana Bung Rifai menanggapi, meresponnya? Ada yang disebut ini kriminalisasi. Pak Jokowi pasti juga udah mendengar pasti dong. Dia bilang tidak. dan bagaimana tadi Bung Refli tegas menyebutkan parcok lah, apalah. Saya nyebut parcok itu kan niru orang lain aja kan. Jadi kembali lagi ini kan argumentasi lawyer ya. Kalau kami memahami lah argumentasi yang dibangun. Tapi ini kembali lagi mumpung di televisi saya ingatkan publik juga bahwa yang tapi sebelum jadi lawyer saya begini juga argumentasi saya. Bahwa you can check it ya kan. Lagi-lagi kami meyakini betul tindakan fitnah maupun pencemaran yang dilakukan oleh Pak Roy CS atau Pak Roy CS lah semua ya. Bukan Roy CS. Tidak ada kaitannya. Beda itu Roy CS. Tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun kegiatan akademik. Dan itu fakta. Silakan publik melihat searching di sosial media seluruh tayangan mereka dari bulan Januari sampai dengan April 2025, 4 bulan berturut-turut. Kami menemukan 31 objek. Mereka memfitnah, menghina Pak Jokowi, menyatakan ijazah palsu, menggunakan tapi sebelum palsu, memfitnah dan menghina Pak Jokowi kan permintaannya jelas. Pembuktian bahwa ijazah ini asli atau palsu saat itu. Tidak, balik lagi. Yang kita laporkan adalah tidak ada satu kalimat pun mereka mengklaim diri sebagai peneliti ataupun melakukan kegiatan akademis. Itu keliru. Ya. Coba Anda lihat interview Dr. Tifa pada tanggal 15 April. Dia mengatakan peneliti. Ya, coba lihat. Itu clear. Tanggal berapa? Tanggal 15 April, Dr. Tifa. Ya, nanti kita saling buktikan aja. Ketika di interview kami sebagai peneliti katanya. Baru setelah itu ketika dia mengunjungi UGM. Baru setelah kami laporkan di 30 April, nah, beberapa minggu kemudian mereka langsung membangun alibi seolah-olah peneliti. Tapi kan Jokowi White Paper itu juga memang setelah di status tersangka. Bulan Agustus, Mbak. Itu baru bulan Agustus. Jadi Anda kembali lagi. Bikin buku itu sebulan 2 bulan. Apalagi Jokowi White Paper itu dikatakan Dr. Ridho Rahmadi mengatakan bahwa apa yang ditampilkan Dr. Tifa itu setara dengan S3. Bayangkan. Anda bisa nggak membuat sebuah karya yang dianggap setara dengan S3 dengan 1 bulan 2 bulan saja. Jadi itu ceritanya memang lagi on process, ongoing ya. Iya. Tapi kalau kami lihat ya, dan kalau dilihat di tayangan bisa kalau betul akademis, mana mungkin nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. 1 miliar % palsu. Itu kan kalimat-kalimat yang jauh dari kalimat kita akademis. Harus membedakan ya. Itu satu. Jadi kami melihat ini semua argumentasi yang dibangun untuk membingungkan publik bahwa seolah-olah penelitian. Dan kami paham lah itu gaya-gaya pengacara selalu seperti itu. Cuma saya sendiri yakin baik polisi, jaksa, hakim tidak akan. Bukan pengacara saat itu. Bukan pengacara. Roy, Tifa, dan Rismon. Enggak, dia akan tetap melihat semua lawyer akan membangun alibi. Ini yang membangun alibi pertama kali lawyernya loh. Menyatakan lawyer yang mana? Ya nanti lihat di tayangan. Abang belum masuk waktu itu. Nah dari situ masuk. Bung Refli belum join ya? Dan saya tanggapi. Ini alibi murahan yang udah sering terjadi kok yang seperti ini. Tapi saya yakin juga hakim tidak akan terkecoh. Karena yang kami laporkan adalah 31 objek. Silakan dilihat di 31 objek. Yang paling krusial 3. Mbak, buku baru muncul bulan Agustus. Ini kan hanya tapi tadi udah dijawab. Karena kan butuh proses untuk membuat ini hanya alibi yang dibangun. Nah terus Anda bisa bikin setara disertasi hanya waktu 3 bulan. Saya satu fakta ya. Kami sebagai kuasa hukum tidak pernah meminta-minta untuk penahan. Tapi kalau relawan berkali-kali meminta untuk penahan. Nyatanya ditahan nggak? Tidak kan? Artinya polisi tidak bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur. Polisi itu dikontrol oleh Solo menurut saya terlalu terlalu berlebihan. Nah, soal kasus lemah tidak lemah, biarkan nanti di persidangan. Apalagi di pasal 312 maupun di pasal 434 KUHP baru, lebih kurang gini Mbak. Dalam konteks delik penghinaan atau fitnah, si tertuduh bisa dia membuktikan kebenaran tuduhannya. Kedua, dia bisa terbebas karena alasan pembelaan diri ataupun terbebas karena kepentingan umum. Tapi ini semua hanya bisa diuji oleh hakim. Jadi kembali lagi,
boleh saja dibangun sekarang, tapi nanti harus hakim memutus, tidak ada kewenangan penyidik. Tapi kalau kita melihat flashback kebenaran beberapa tuduhan tahun itu, ke ya. belakang Jadi kan memang kasus itu di ijazah persidangan, Jokowi ya. ini sebenarnya sudah lama loh. Sudah lama dan sudah selesai, sudah clear, udah Nggak ada persoalan. selesai. Tapi Gimana nggak- selesai? Ini kan dibangun lagi ya, secara Nggak selesai. setelah beliau turun, Tidak pernah selesai. diangkat lagi tanpa sekarang. Pak Jokowi akan menampilkan ijazahnya di pengadilan. Selama ini juga sudah ditunjukkan di mana-mana. Oke. Nggak ada. Tapi yang pasti, Nggak pernah kami dia tidak tunjukkan. mungkin Dia memberikan tunjukkan 15 kepada para Desember. tersangka yang kami Itu laporkan. kan palsu lakukan juga. tindakan fitnah, Mbak. Nggak mungkin. Oke, gimana Kenapa? Bung Karena kalau Refli? kami Ya, tunjukkan, oke. langsung mereka tuding palsu dan pada saat Oke, palsu, apa yang mau Oke. delik ditanyakan? itu menjadi lemah. Apa yang mau Tapi kalau ditanyakan? asli, Apa yang mau maka fitnah ditanyakan? terbukti. Jadi Oke, ada 31 objek sosial media. objek dan itu rentan waktunya Dari Januari sampai April. sebelum menyatakan bahwa ini adalah Itu- bagian dari penelitian. Ya. Itulah yang kami protes. Anda bayangkan, melakukan sebuah tudingan pidana, tiba-tiba dikasih time frame yang gila-gilaan. Dari tanggal 22 Januari sampai 30 April. Ada 30 link dan lain sebagainya. Sampai gelar perkara khusus. Artinya Kita nggak berulang tahu. dan niat, Bang. Kita Tahan, nggak Bung Ref. ngerti sebenarnya tempusnya yang mana, lokusnya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Ini juga Coba sempat diucap bandingkan kali dengan oleh Sylvester. Kan ketahuan tuh ucapannya di depan Mabes Polri, kalimatnya seperti ini, sampai gelar perkara khusus kita nggak tahu. Nah, karena itulah lalu kemudian tiba-tiba main clustering saja. Oke. Dan tidak ada penyertaannya. Apakah sama perlakuan mereka misalnya? Kan lucu sebenarnya. Tetapi kita memahami ini sebagai sebuah kriminalisasi. Karena kita paling jelas itu adalah penggunaan pasal 32 dan 35. Nah, pasal 35 itu pasal yang paling lucu. Kenapa saya katakan paling lucu? Pasal itu ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Ya. Nakuti kan? Tapi apa yang terjadi? Pasal itu adalah intinya ya mengedit dokumen yang tidak asli atau dokumen yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Otentik. Kan maaf kata, kan bodoh sekali penyidik kemudian mengenakan pasal itu kepada TRR, Tiva Roy Rismond. Kan aneh. Karena yang mereka katakan dokumen Jokowi itu 99,9% palsu. Tidak asli, tidak otentik. Loh, kok tiba-tiba dibalik menjadi otentik? Kalau begitu berarti Oke. TRR alatnya Jokowi untuk melakukan legalisasi atau otentifikasi terhadap dokumen yang tidak asli. Oke. Nah, dari situ saja kalau kita pakai common sense, seharusnya nggak bisa digunakan pasal 35, termasuk pasal 32. Baik. Merusak dokumen privat, dokumen mana yang dirusak? Oke. Orang dokumennya katanya masih di Polda Metro Jaya dan ditunjukkan Oke. 15 Waktu kita Desember. sudah habis, saya ingin minta singkat saja pertanyaan Bung Rifai. Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi melihat ataupun merespon dari uji materi yang dilakukan Tiva, Roy, dan Rismond? Ya, kami tidak akan menanggapi ya. Itu silakan hak warga negara. Sekalipun kami meyakini sebenarnya untuk pengujian pasal ini cukup kokoh ya, berkali-kali diuji ya. Bahwa mau dibawa ke ruang publik kemarin sudah ada di putusan 105 sudah muncul gitu ya. Bahwa ini memang mungkin dikaitkan dengan perkara, saya menduga seperti itu ya. Oke. Karena memang untuk mengajukan JR pun harus ada kepentingan. Dan kepentingannya karena ada perkara. Jadi buat saya itu oke-oke aja. Baik, Sekalipun untuk menjadi yang uji materi ini konsistennya tidak akan begini, Mbak. merespon apapun ya? Kalau yakin tidak bersalah, itu kan bicaranya pembuktian fakta. Baik. Nggak perlu nguji normanya. Justru pada saat kembali menguji norma, apakah Pak Roy dan kawan-kawan mulai ragu Oke. tentang kebenaran fakta. Apalagi terakhir ini, Ini pengacara mereka yang tidak tidak lagi paham tentang praktek hukum mereka Indonesia. tidak lagi mulai Seolah-olah hukum membahas di soal Indonesia tuh lurus-lurus soal saja. ijazah Oke. nih. Baik. Mulai hilang Jaksa soal dan isu itu ya. penyidik itu Baik. Karena orang yang lari-lari ke lurus. arena-arena lain. Oke, Nah, itu waktu aja. Ini kita kan sayangnya masalahnya ada terbatas. unequality before Nanti kita the akan law, bahas ya kan? kembali Ada soal unequal ini dan treatment. kita juga nanti masih panjang sepertinya karena berkasnya juga sudah masuk kejaksaan tapi belum ada jawaban lagi ya. Loh, Sudah P19 dari kejaksaan dibalikin lagi ke Iya, penyidik P19. karena dianggap tidak lengkap. Oke, P19 baik. ya, kita ya. Masih udah akan dibalikin berlanjut semuanya. artinya. Terima kasih Bung Rifai, Bung Refli, terima Oke. kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.